Sekalian dimanapun Bunda berada, jumpa kembali dengan saya Bunda Idawid dalam rubrik Cerita Bunda. Nah Bunda, kalau saya sering ngobrol nih sama bunda-bunda semuanya yang kena dengan saya dalam komunitas perempuan, itu biasanya yang paling banyak diceritakan adalah tentang anak. Bagaimana kita bisa membangun fondasi anak ini agar kelak di kemudian hari mereka itu memiliki suatu visi dan misi untuk kesuksesan dirinya di masa mendatang. Nah tentunya Bunda, ini hal yang sangat menyejukkan, sangat menggairahkan, sangat menyemangati karena kita adalah orang tua. Ya, nah kita sharing di sini bagaimana cara untuk meletakkan fondasi itu. Nah tentunya Bunda, sebagai orang tua kita pasti ingin anak-anak kita semuanya sukses di masa mendatang. Nah ini harus kita letakkan fondasinya semenjak dari masa kandungan. Ya, jadi pada saat anak dalam kandungan itu gimana caranya harmonisasi antara orang tua, antara si ibu dan si ayah ini saling harmonis. Karena walaupun anak masih di dalam kandungan, dia dapat mencerna, dia dapat menyerap aura rasa dari orang tuanya. Jadi kalau misalnya bapaknya atau sang ayah jabang bayi ini eh, memiliki rasa sayang kepada si ibu, kepada ibu dari si jabang bayi, maka si jabang bayi pun akan terasa nyaman di dalam kandungan. Nah kemudian juga anak nanti yang lahir itu juga akan mencerminkan apa yang dia rasakan selama di dalam masih di dalam kandungan. Jadi kalau misalnya dia akan merasakan bahwa ayahnya seorang pemarah, maka nanti dia akan keluar atau dia akan lahir menjadi seorang pemarah. Tapi kalau misalnya orang tuanya harmonis selama dia dalam kandungan, kemudian dielus-elus dengan penuh kasih sayang, maka nanti di kemudian hari juga akan menyerap rasa itu di dalam kehidupannya kelak. Ya, nah mungkin kita sering dengar ya, ada anak yang sering menangis merengek-rengek, ada yang sering ngambekan. Nah itu selain dari bawaan dari pribadinya, tapi juga perlakuan pada saat di dalam masa kandungan. Nah, kemudian si anak ini nanti akan tumbuh besar. Nah, tumbuh besar tentunya dengan penuh kasih sayang, orang tua akan merawat anak ini gitu ya. Nah, kadang-kadang begini, kita sering tidak bisa membedakan antara rasa sayang dan bagaimana peletakan fondasi karakter anak nanti di masa depan. Biasanya kan orang tua yang memanjakan anak atau neneknya yang memanjakan anak itu eh, kadang-kadang lupa bahwa dengan dimanjakan si anak ini itu akan menjadikan efek di masa depan. Jadi daya juangnya mungkin kurang, kemudian juga segala ingin disuapi. Nah, berdasarkan pengalaman dari para bunda, ini saya rangkum. Jadi katanya nih, kalau ingin merubah dunia atau ingin meletakkan visi misi anak yang tangguh di masa depan, maka letakkanlah disiplin dari sedini mungkin. Contohnya, misalnya kalau dia sudah mulai bisa untuk sedikit mungkin beres-beres rumah, ya kalau misalnya sudah di usia mulai sekolah misalnya. Nah kalau pulang sekolah, coba kaos kakinya jangan dilempar ke sembarang tempat, tapi harus dimasukkan ke tempat sepatu misalnya gitu ya. Atau begini, kita latih si anak hal-hal yang kecil saja dulu, tugas-tugas kecil yang bisa dilakukan. Misalnya begitu bangun tidur, anak kita minta untuk membereskan tempat tidur. Nah, kita latih seperti itu saja dulu. Itu kan sebenarnya hal mudah. Tapi kalau kita tidak biasakan, nanti ke depannya itu akan menjadikan kebiasaan yang buruk bagi anak itu di kemudian hari pada saat dia dewasa. Jadi begitu bangun tidur, sudah dia
cuek saja dengan tempat tidurnya. Tapi kalau dari sedini mungkin kita latih, ayo bersihkan tempat tidurnya ya, dilipat, dirapihkan. Nah ini akan menjadi kebiasaan. Dan begitu dia tidak lakukan, itu akan seperti ada ganjelan dalam hati bahwa itu harus dilakukan. Nah, kalau dilakukan, itu akan si anak pun akan merasa bangga. Oh, saya bisa melakukan hal tersebut. Hal kecil tapi efeknya luar biasa. Ya. Nah, kemudian juga ini akan beranjak nanti pada saat dewasa. Jadi kalau hal-hal yang kecil bisa kita lakukan, maka hal-hal besar itu bisa dilakukan. Ya, tapi jangan berharap ingin melakukan hal-hal besar kalau hal-hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Nah, seperti itu. Nah, saya sering mendengar juga bunda-bunda cerita kalau ada suatu saat dalam rasa sedih, maka dia akan menangis di tempat tidur. Nah, tetapi tempat tidurnya sudah bersih, sudah dirapikan, dan hati akan lebih sejuk. Nah, begitupun nanti kita tularkan kepada anak. Bila ada permasalahan, nah itu dia pasti akan ngerem kan, akan ngerem di kamar biasanya. Tapi kalau kamar itu berantakan, itu akan menambah kekesalan. Tapi kalau tempat tidurnya rapi karena sudah dibersihkan, tata letaknya sudah rapi juga, maka kekesalan itu akan sedikit demi sedikit akan melunak. Gitu. Nah mungkin itu bunda ya. Jadi kita akan letakkan kebiasaan-kebiasaan kecil kepada si anak, dan nanti efeknya akan merubah kebiasaan si anak di masa depan. Jadi kalau hal-hal kecil itu tidak bisa dilakukan, jangan harap kebiasaan yang besar, apalagi mengubah dunia, itu akan terjadi. Makanya kalau kita ingin anak kita menjadi seorang pemimpin di masa depan, lakukan kedisiplinan ini. Seorang pemimpin harus bisa menyelesaikan hal-hal yang kecil, baru dia bisa menyelesaikan hal-hal besar. Nah demikian bunda sharing kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa kembali dalam rubrik berikutnya bersama Bunda Ida Wid dalam rubrik Cerita Bunda. Salam damai, penuh cinta kasih, dunia ini begitu indah.